wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kramat 1 Bapak Kartono SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kramat 1 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak serta siswa-siswi SD Negeri Kramat 1. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat-Nya lah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam ruangan ini untuk melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas dan restitusi. Salawat salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu serta anak-anakku, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas dan restitusi. Saya Rizka Fatihatul Rohmah hari ini akan menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah dari materi CGP yang saya dapatkan dalam modul 1.4 yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Nah, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pasti sebagian Bapak Ibu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang pertama, mungkin banyak yang tidak setuju ya dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena untuk mendisiplinkan anak itu tidak harus dengan hukuman, tapi ada cara lainnya yang nanti akan kita bahas di sini. Hari ini kita akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol dan terakhir restitusi segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, bayangkan jika diri Anda itu menggenggam barang yang sangat berharga bagi diri Anda. Bapak Ibu menggenggam barang yang sangat berharga bagi diri Bapak Ibu. Kemudian ada teman Bapak Ibu yang memintanya, memaksa untuk Bapak Ibu itu melepaskan genggaman tangan Bapak Ibu. Mungkin dengan memberikan hadiah, menyuap, merayu, menghardik, mengancam, membujuk. Apakah Bapak Ibu akan melepaskan genggaman tangan Bapak Ibu? Atau tetap menggenggamnya dengan erat? Gimana kira-kira Bu Firo? Tetap mempertahankan apa yang saya pegang. Ya, tetap mempertahankan apa yang dipegang ya. Apapun yang terjadi tetap dipegang erat. Kalau Bu Widi gimana? Tetap digenggam erat, apa akan melepaskannya? Tetap menggenggamnya dengan erat. Bu Wiji? Sama. Kenapa tetap menggenggam dengan erat? Iya, karena sangat berharga jadi lebih memilih untuk mempertahankan. Nah, ini adalah kontrol diri, ya. Jadi diri kita sendiri yang mengontrol mau melepas atau menggenggam itu tergantung pada diri sendiri. Jadi setiap orang berbeda. Mungkin ada orang lain yang melepaskannya, mau melepaskannya. Nah, jadi tiap orang memiliki kontrol diri. Sama, kalau saya juga kalau itu barang yang sangat berharga bagi saya tidak akan melepaskannya. Tetap saya genggam erat walaupun itu ada ancaman, bujukan maupun suap.
William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu ilusi ya, untuk guru mengontrol murid. Kita memerintah murid seakan-akan murid itu setuju dengan keinginan kita. Padahal murid sendiri dia mempunyai kontrol diri tadi. Belum tentu hati nuraninya itu sesuai dengan keinginan kita. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah murid kita agar berpandangan sama seperti kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Karena setiap orang punya pandangan sendiri, jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain, kepada anak didik kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu baik maupun buruk. Anak pasti ada tujuan untuk melakukan hal demikian. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, seperti genggaman tangan tadi yang memegang barang yang sangat berharga. Hanya diri Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, hanya diri Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi saat dibujuk, gagal, kemudian dipaksa. Sebenarnya dalam teori kontrol tidak seperti itu ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika tidak dengan paksaan, tidak dengan bujukan, tapi dengan berkolaborasi, bekerja sama ya. Model berpikir menang kalah dalam stimulus respon, sedangkan dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, disiplin. Kita sering mendengar kata disiplin. Apa itu kira-kira? Apa itu disiplin? Disiplin waktu mungkin. Disiplin berarti taat, patuh pada peraturan. Nah, taat patuh pada peraturan itu sendiri ada yang memang dari dalam dirinya sendiri, ada yang karena memang dia takut akan dihukum, atau mungkin karena mengejar penghargaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi self-disiplin ya, kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi jika itu tidak bisa, maka penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Selanjutnya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau suatu tujuan mulia. Merdeka, tadi Ki Hajar Dewantara dalam disiplin juga menyebutkan kata merdeka. Apa merdeka yang dimaksud dalam disiplin itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan hanya memerintah orang lain, bukan hanya suatu kebebasan, tapi kita bisa memerintah diri kita sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi seseorang melakukan perbuatan seperti apa, pasti ada tujuannya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diana Gosen 1998, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja nilai profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, gotong royong. Dan keenam, kreatif. Nah, di SD kita untuk kelas 1 dan kelas 4 itu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Dan nilai-nilai ini harus kita tanamkan pada diri anak. Biasanya setiap pagi saya mengingatkan anak-anak murid-murid saya untuk menanamkan nilai ini dalam dirinya itu dalam sebuah nyanyian, yaitu nyanyian profil pelajar Pancasila. Nyanyiannya seperti ini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kenapa lagunya kok tidak runtut seperti ini? Karena memang nadanya itu disesuaikan dengan kalimat yang ada di situ, ya, jadi tidak urut. Yuk kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Pelajar Pancasila ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Setiap pagi biasanya saya menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan murid saya agar mereka selalu ingat nilai-nilai pelajar Pancasila itu ada apa saja dan ditanamkan dalam diri mereka. Nah, tadi nilai-nilai kebajikan yang sudah dilaksanakan di SD kita antara lain pembiasaan membaca Asmaul Husna setiap
setiap pagi ya. Jadi siswa sudah terbiasa sebelum bel masuk saja sudah baris di depan. Kemudian yang kedua, baris di depan kelas sebelum masuk ke ruangan kelas. Yang kedua ini ada menjemput sampah ya. Setelah membaca Asmaul Husna tadi sebelum masuk kelas, siswa terbiasa untuk menjemput sampah. Ya, pasukan semut mengambil sampah yang ada di halaman sekolah, kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir yang ada di belakang SD kita. Dan ini ada Jumat sehat dan juga Jumat bersih. Setelah senam, anak-anak menyiram tanaman yang ada di depan kelas masing-masing. Teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal berarti motivasi itu berasal dari luar diri. Sedangkan motivasi internal berarti dalam diri kita. Ya, motivasi eksternal sendiri dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang anak melakukan suatu hal itu karena dia takut akan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Mungkin anak tersebut melakukannya untuk mendapatkan pujian atau mendapatkan penghargaan dari bapak ibu guru. Yang ketiga, motivasi internal memiliki disiplin positif. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan juga dalam diri murid-murid kita, ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi di sini juga merupakan bahasa yang awam bagi saya. Sebelum saya mengikuti CGP ini, saya belum tahu apa itu restitusi, bagaimana tahap-tahapannya. Yang saya tahu hanya hukuman, konsekuensi, dan juga penghargaan. Ternyata ada hal lain selain itu yang lebih bijaksana, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan kuliah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi bukan untuk memaksakan kehendak, tapi itu merupakan sebuah tawaran. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi untuk merefleksi dirinya, mengevaluasi dirinya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi untuk menemukan bersama pemecahan masalahnya. Yang kedelapan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan untuk menghukumnya. Nah, ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi untuk mendisiplinkan anak itu ada tiga kategori, yaitu dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman di sini masuk dalam kategori identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu termasuk dalam identitas sukses. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena hukuman ini anak akan menjadi korban, ya,
ya, anak akan merasa tidak nyaman. Karena hukuman ini bersifat paksaan, berbeda dengan konsekuensi yang di situ sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kalau hukuman biasanya juga bersifat fisik ya, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau konsekuensi misalkan kalau membuang sampah tidak pada tempatnya, nanti konsekuensinya seperti apa? Sudah ada kesepakatan sebelumnya. Tapi kalau hukuman itu bersifat mendadak, membuang sampah tidak pada tempatnya, kemudian dihukum untuk membersihkan toilet sekolah, misalkan seperti itu. Berbeda dengan restitusi. Restitusi di sini siswa dibimbing untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi dia mengevaluasi dirinya, merefleksi dirinya, apa yang sudah dilakukan, seharusnya itu seperti apa. Jadi bukan berdasarkan atas kesepakatan sebelumnya, tapi diselesaikan bersama dengan bimbingan gurunya. Menurut Alfikon, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, cara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi bukan karena mengharap penghargaan atau akan takut hukuman, dia melakukannya karena atas kesadaran dari dirinya sendiri. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Perlindungan. Iya, betul sekali Bu Firo. Untuk perlindungan diri, karena untuk keselamatan kita. Ya, kita sadar pentingnya keselamatan, jadi kita harus memakai helm, bukan karena takut ditangkap polisi, ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kenapa? Karena untuk faktor kesehatan, ya. Kita paham betul bahwa COVID itu penyakit yang virus yang berbahaya, jadi kita harus melaksanakan 3M. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Karena memang kita harus disiplin. Jadi itu merupakan keyakinan, ya, nilai yang kita yakini dalam diri kita sendiri, bukan karena perintah orang lain. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan kelas, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Sedangkan dalam keyakinan kelas itu bukan hanya siswa sendiri, tapi juga guru berperan di sini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini contoh pembuatan kesepakatan kelas yang saya buat bersama dengan siswa-siswa saya. Jadi saya membagikan sticky note, ya, membagikan post-it kepada siswa-siswa saya untuk menuliskan kesepakatan peraturan yang mereka inginkan dalam kelas itu seperti apa. Mereka berkeinginan mengharapkan kelas 4 itu seperti apa, dan mereka mengungkapkan pendapatnya dalam catatan ini, post-it ini, kemudian
depan kelas. Setelah itu kami melihat satu persatu untuk dicatat kembali. Pasti dari pendapat-pendapat siswa ini kan ada yang sama, ya. Jadi setelah terkumpul kesepakatan itu, saya buatkan dalam bentuk print out, kemudian ditandatangani oleh seluruh siswa-siswi kelas 4 dan ditempelkan di dinding kelas 4. Nah, peraturan dan keyakinan. Peraturan di sini contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu lebih ke nilainya, ya. Di situ ada nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kenapa dilarang mengganggu orang lain? Ya karena untuk menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga menghormati orang lain dan berkomitmen pada dirinya sendiri untuk menerapkan disiplin. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Nilainya di sini dalam keyakinan kelas adalah untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Tentunya kalau kekerasan itu merugikan orang lain, ya. Apalagi kalau dalam bentuk fisik, bukan cuma ucapan. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya untuk kesehatan. Peraturannya bergantian atau menunggu giliran. Dalam keyakinan kelas, menghormati orang lain dan belajar bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya untuk kesehatan. Jadi nilai yang ada di situ, kenapa harus menggunakan masker? Ya karena untuk kesehatan diri kita dan juga orang lain. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya untuk keselamatan dan juga keamanan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan dapat menurunkan kualitas. Penghargaan dapat mematikan kreativitas dan penghargaan ini dapat mengurangi motivasi intrinsik karena mereka melakukan suatu hal itu berdasarkan atas penghargaan, bukan faktor intrinsik yang ada dalam diri mereka sendiri. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini merupakan hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk contoh hukuman. Apa bedanya dengan konsekuensi? Di sini contohnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi dalam konsekuensi itu telah ada kesepakatan sebelumnya, sedangkan dalam hukuman itu sifatnya adalah mendadak, ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensinya tadi, setelah menumpahkan air ya siswa harus membersihkan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena untuk tidak mengenakan, ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Di sini termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini termasuk konsekuensi. Kenapa bukan hukuman? Karena lari di sini dalam mata pelajaran PJOK. Jadi atas kesalahannya tadi terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi hukuman itu juga lebih ke fisik, ya, yang membuat anak itu malah tidak suka dengan peraturan itu, membenci peraturan itu, dan itu juga dapat mengenai mental anak, bahkan diingat-ingat sampai dia dewasa. Misalkan dihukum lari lapangan 10 kali, pasti sampai dia dewasa dia pun juga ingat, aku dulu pernah dihukum sama bapak ibu guru disuruh lari lapangan 10
konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi itu anak hanya merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Dalam hukuman, anak membenci kedisiplinan. Dalam konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan dalam konsekuensi bersifat stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya dalam hukuman. Dalam konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, apa yang dirasakan anak dalam hukuman? Tentunya dia merasa marah, ya, rasa bersalah, dipermalukan, serta merasa tidak dihargai. Sedangkan dalam konsekuensi dia kehilangan haknya karena itu sudah ditentukan sebelumnya tadi. Kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup tentunya kita butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh pakaian. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat, kesenangan, dan yang kelima, kebebasan. Contohnya di sini, Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan sering lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu kira-kira tadi karena faktor yang apa? Kebutuhan dasar manusia yang apa? Aku senang berlari dengan ibu guru karena seru. Iya, betul sekali Bu Firo. Kesenangan, ya. Kemudian, Bu guru, sini kejar aku. Yang mana kira-kira? Penguasaan, ya. Jadi dia seolah-olah berkuasa, mengajak gurunya untuk mengikuti perintahnya, ya. Nah, 5 posisi kontrol. Menurut Gosser, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi tersebut adalah yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan keempat sebagai monitor atau pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini berada di manakah diri kita? Apakah sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, monitor, atau bahkan sudah bisa menjadi sebagai manajer? Sebagai penghukum, seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Penghukum biasanya menggunakan nada tinggi, bahasa tubuh matanya melotot,
jarina menunjuk serta menghardik. Semoga kita tidak dalam posisi sebagai penghukum ya, jangan sampai ya. Mungkin kita pernah diperlakukan seperti itu oleh Bapak Ibu guru kita dulu, tapi jangan sampai kita melakukan seperti itu untuk anak didik kita. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Biasanya menggunakan nada yang lembut. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang lain yang disayanginya. Selanjutnya, posisi diri sebagai teman. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantu Bapak. Ayo ingat tidak bantu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Sebagai teman biasanya nada suaranya itu ramah, akrab, dan juga bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, kemudian matanya, senyumnya itu jenaka. Yang keempat, posisi diri sebagai pemantau. Memantau berarti di sini mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan yang konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan itu biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar chat. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pemantau itu biasanya menggunakan nada suara yang datar dan bahasa tubuh yang formal. Nah, posisi terakhir adalah sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu itu kembali kepada kedua posisi tersebut jika diperlukan.
Jadi seorang manajer itu terkadang bisa menjadi teman, bisa juga menjadi pemantau jika itu diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi tadi, ya, yang dapat menjadikan murid kita itu seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensinya, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya seorang manajer ini berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid itu agar bisa mengatur dirinya sendiri. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap untuk diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari bahwa tujuan akhir dari 5 posisi kontrol tadi adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Kenapa harus memposisikan diri kita sebagai manajer? Ya karena tadi, agar anak itu bisa bertanggung jawab atas sikapnya sendiri, bukan bersifat menghakimi, ya, agar anak itu bisa menemukan solusi dari kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, di sini ada sebuah video, mari kita saksikan bersama-sama. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu.
harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
teman-temanku, dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira berada dalam bagian mana ya diri kita? Kalau saya selama ini memang saya belum bisa ya menjadi manajer, tapi setelah mengetahui materi ini, saya juga ingin berusaha untuk bisa menjadi manajer. Selama ini saya berada di posisi teman juga pemantau untuk siswa saya yang melakukan kesalahan atau tidak mengindahkan peraturan kelas. Kalau Bu Viro, kira-kira selama ini sudah berada dalam posisi mana? Terima kasih Bu Rizka. Kebetulan saya kan guru kelas 1 ya. Untuk posisi kontrol yang paling bagus memang kan di manajer untuk seorang guru guys. Setelah melihat video ini, untuk saya sendiri selama ini untuk ke manajer mungkin belum lah, untuk kelas 1 mungkin bisa menjadi temannya, karena ya kelas 1 ya seperti itu. Ayo anak-anak, yuk membersihkan kelas, bisa membersihkan bawa mejanya sendiri-sendiri, bisa enggak? Bisa Bu, gitu kan, karena masih kelas 1. Kalau mungkin nanti untuk naik tingkatnya bisa lah. Kalau untuk sekarang menjadi teman gitu lah, sama pemantau. Nanti untuk selanjutnya bisa menjadi manajer setelah melihat video ini tadi. Terharu melihat video ini tadi. Ya, sangat menginspirasi dan ngena di hati itu tadi videonya ya. Terima kasih Bu Viro. Jadi setelah melihat tayangan tadi, kita sadar ya, berarti selama ini kita itu sudah berada di posisi yang mana, dan kira-kira ingin menjadi seperti apa kita ke depannya. Semoga kita semua bisa berada di posisi manajer agar murid itu menjadi murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, tadi perbedaannya, kalau dalam posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah, itu berada dalam posisi menghindari hukuman, ya. Jadi anak itu melakukannya karena menghindari hukuman. Identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau penghargaan orang lain, guru sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Nah, posisi yang terakhir inilah yang mungkin lumayan sulit ya, tapi pasti kita bisa melakukannya, yaitu posisi diri sebagai manajer. Guru tidak langsung menghukum siswa, tidak langsung meminta siswa untuk melakukan sesuatu sesuai perintahnya, tapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian menguatkan pribadi diri anak itu, dan meletakkan murid itu meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dan berkualitas dalam dunia dirinya sendiri. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki kesalahan saya, Bu? Dampaknya, murid akan mengevaluasi dirinya sendiri, bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya sendiri. Karena kalau sebagai penghukum, pasti murid akan mengulang kesalahannya sendiri. Dan sebagai membuat orang merasa bersalah, murid merasa rendah diri, ya. Sebagai teman, dia akan tergantung pada dirinya, tidak mandiri, lemah. Sebagai pemantau, murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang didapatkannya. Nah, yang posisi terakhir ini kita harus berusaha untuk bisa menjadikan diri kita sebagai manajer. Di sini ada sebuah pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti di sini ada kata saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Murid akan merasa bersalah terhadap dirinya sendiri. Ya, kecewa sekali. Kamu tidak pernah benar melakukannya.
Di sini guru sebagai penghukum, biasanya dengan nada yang keras. Ayolah, lakukan demi ibu bapak sebagai teman. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Tadi ada imbalannya, ada rewardnya, penghargaan. Jadi guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini kan berarti menawarkan penyelesaian masalah kepada diri siswa sendiri. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, itu sebagai penghukum. Disiplin positif, langsung kita lanjutkan saja ke segitiga restitusi. Jadi untuk menanganinya tadi, kita sebagai manajer, langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakukan? Nah, itu ada dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, langkah apa saja yang perlu kita lakukan dalam menstabilkan identitas ini? Yang pertama, kita harus sadar bahwa setiap orang, setiap anak itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak orang yang sempurna ya, semuanya pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita harus tanamkan dalam diri siswa, kita harus melakukan pendekatan bahwa bukan hanya dia yang pernah melakukan kesalahan, orang lain juga pernah melakukan kesalahan. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, kita bertanya kepada murid, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang ketiga, dengan menanyakan keyakinan itu. Nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi sebelumnya kan pasti ada kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu untuk memperbaiki dia, membantu dia mencari solusi atas kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, di sini saya punya contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas saya. Anda tahu tidak kenapa Bu Rizka memanggil Anda di sini? Dia tahu, Bu. Kenapa? Saya mempersiapkan pada tempatnya itu. Bu Rizka tahu mungkin tadi Nada malas membuang sampah pada tempatnya karena ada jeru. Tapi ada dampak dari hal yang Anda lakukan. Iya, Bu. Lingkungan sekolah menjadi lomba, Bu. Apakah Anda tahu keyakinan sekolah kita? Iya, Bu. Apakah ada yang belum Anda lakukan? Membuang sampah di sana tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah, Bu. Apakah kamu mau mengerjakannya? Iya, Bu. Terus, apa yang seharusnya Anda lakukan? Membuang sampah pada tempatnya. Maaf, Bu, lain kali saya tidak akan membuang sampah sembarangan lagi dan akan mematuhi keyakinan sekolah. Terima kasih. Sekarang silakan. Kalian selanjutnya, tadi Bu Rizka dengar laporan dari teman kalian. Sepertinya kalian dalam masalah. Ada yang bisa Bu Rizka bantu? Ada yang posisi? Oh, kalian bermain bola di dalam kelas sehingga mengenai janji yang ada di dalam kelas dengan tendangan bola kalian. Ada informasi tambahan lainnya? Apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah sekarang? Iya, Bu. Baiklah, Bu Rizka di sini tidak akan mencari tahu siapa yang
kalian bermain boleh di dalam kelas dan juga boleh yang kalian kerjakan itu mengenai jam dinding di kelas kita. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian sudah mengurangi lingkungan? Ya. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut ibu ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan lingkungan dan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Nah, sekarang mari kita selalu mengingat keyakinan kelas kita dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Setuju? Ya, silakan kalian Sahia beristirahat lagi. Nama saya Alvira Nayanda, saya kelas 4 dari SD Asrama 1. Buriska, tadi malamnya saya membuang sampah sembarangan. Tapi Buriska tidak menghukum saya. Saya sangat senang dan saya akan menaati peraturan sekolah dan memperbaiki perilaku saya. Membuang sampah pada tempatnya. Nama saya Rizwan Bola, kelas 4 SD Negeri Asrama 1. Saya tadi bermain bola di dalam bola sehingga memecahkan jam dinding kelas dan Bu Rizka tidak memarahi saya. Saya senang karena dibimbing oleh Bu Rizka untuk menaati peraturan kelas dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Tadi saya bermain bola di dalam kelas, juga di kelas saya dipanggil Bu Rizka. Saya merasa senang karena tidak dibimbing Bu Rizka. Saya akan memperbaiki sikap saya dengan menaati peraturan sekolah. Nah, itu tadi adalah contoh praktik restitusi yang setelah saya lakukan di kelas saya. Saya berusaha memposisikan diri saya sebagai manajer agar siswa tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka tidak merasa dihukum atau mengejar reward, tapi memang dari dalam diri mereka sendiri mereka tahu, mereka sadar bahwa apa yang mereka perbuat itu salah dan mereka harus memperbaikinya. Terima kasih Bapak Ibu, demikian diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan. Ada pertanyaan? Sudah ya? Cukup jelas ya? Ya. Terima kasih Bapak Ibu guru dan siswa-siswa SD Krama 1 yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang saya dapatkan dari materi guru penggerak angkatan 7 ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan terutama kita bisa menjadi memposisikan diri kita sebagai manajer dan juga bisa melaksanakan segitiga restitusi itu tadi ya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustaghfiroh SPDSD, guru di SDN Keramat 1. Saya merasa sangat senang sekali bisa mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Rizka. Banyak manfaat yang saya dapatkan
setelah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Saya jadi tahu tentang disiplin internal restitusi dan juga posisi diri sebagai manajer. Untuk selanjutnya, saya akan menerapkan apa saja yang sudah disampaikan oleh Bu Rizka pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini ada yang nggak berangkat? Berangkat semua ya. Mana semangatmu? Mana suaramu? Mana nyanyianmu? Karena dari ini nanti kalian akan belajar menuliskan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan kelas, ya. Hal-hal apa yang boleh kita lakukan, yang tidak boleh kita lakukan di dalam kelas. Tentunya itu merupakan sebuah wujud tanggung jawab kalian. Kewajiban apa saja sih kalian di kelas ini? Tanggung jawab apa saja yang harus kalian lakukan di kelas ini? Ya, jadi Bu Rizka nanti akan membagikan post-it ini. Silakan nanti kalian tulis di sini. Kalau kurang boleh minta lagi. Ya, tulis tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita. Nanti
tidak boleh berangkat sekolah terlambat. Setuju? Setuju. Tulisan di sini ya. Tidak boleh terlambat berangkat sekolah. Terus yang kedua, tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Setuju enggak? Setuju. Tidak boleh membuli. Terus apa lagi? Ini silakan dulu. Ada lagi yang mau bantu diri saya? Silakan. Tadi baris yang ini sudah dibaca, silakan sekarang dari yang ini. Menjaga kebersihan kelas. Sudah belum? Ini ya artinya hampir sama dengan ini, tapi kita tulis lagi di sini. Kita membuang sampah pada tempatnya, atau di sini ya, menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Sepakat. Terus apa lagi? Mengerjakan tugas tepat waktu. Sudah ada ini tadi ya, mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas tepat waktu. Terus? Nah, ini sudah ada belum? Belum. Tidak boleh mencontek saat ulangan. Setuju tidak? Setuju. Tidak boleh berantem di kelas. Nah, tidak boleh berantem di kelas sudah ada belum? Belum. Berarti artinya rukun dengan teman. Yang kalian kita tuliskan di post-it itu, kita ambil kesimpulan ada 14 kesepakatan kelas. Iya, ada 14 kesepakatan kelas yang sudah kalian sepakat. Coba dilihat dulu. Setuju tidak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Kalau setuju, maka kalian harus bertanggung jawab untuk mentaatinya. Mau bertanggung jawab untuk mentaatinya? Mau bertanggung jawab untuk melaksanakannya? Mau ya. Kalau mau, nanti di sini akan bisa ketikkan, kemudian nanti bisa ditempelkan di kelas kita. Jadi nanti bisa diingat-ingat. Oh, ini toh ada peraturan kelas seperti ini, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Setuju ya? Setuju. Semangat ya? Semangat. Ya, terima kasih. Kenapa Bu Rizka memanggil Nada ke sini? Dia tahu, Bu. Kenapa?
hati-hati membuang sampah tidak pada tempatnya, Bu. Kita tahu, mungkin tadi Nada malas membuang sampah pada tempatnya karena ada jerit. Tapi ada dampak dari hal yang Nada lakukan. Ya, Bu, lingkungan sekolah menjadi kotor, Bu. Nah, apakah Nada tahu keyakinan sekolah kita? Ya, Bu. Apakah ada yang belum Nada lakukan? Membuang sampah sembarangan tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah, Bu. Apakah kamu mau memperbaikinya? Ya, Bu. Terus, apa yang seharusnya Nada lakukan? Membuang sampah pada tempatnya. Maaf, Bu, lain kali saya tidak akan membuang sampah sembarangan lagi dan akan mematuhi keyakinan sekolah. Terima kasih. Sekarang silakan. Nama saya Elvira Cayanada, saya kelas 4 dari SDN Keramat 1. Bu Rizka tadi melihat saya membuang sampah sembarangan, tapi Bu Rizka tidak menghukum saya. Saya sangat senang dan saya akan menaati peraturan kelas dan memperbaiki perilaku saya. Membuang sampah